dan menarikakan hemar itu. Hanya itu. Karena dia jadi khaddam, Allah memandang. Setiap orang jadi khaddamnya orang wali, maka orang itu ada di dalam hati seorang wali. Sedangkan hati wali itu senantiasa dipandang oleh Allah. Apabila seorang ini ada di hati wali, kena nadrah dari Allah. Ya Allah binadrah. Ya ada kalau itu. Ya Allah bidarah min mahabbatillah. Pandangan Allah dengan rahmatnya ini walaupun sekedar alar semut itu luar biasa. Tuhyi apa sambungannya itu? Ya Allah bidarah min mahabbatillah. Kalau ingat lagi sambungannya. Sampai akhirnya afna biha an ma siwa Allah. Nah ini jadi kita cari jalan supaya kita termasuk di dalam hati orang-orang wali Allah. Bisa-bisa supaya ada kita termasuk di hati beliau. Jangan beliau dimasukkan ke hati kita. Kalau beliau dimasukkan ke hati kita, berarti kita menundukkan beliau. Carilah jalan supaya beliau memasukkan kita ke dalam hati beliau. Nah itu satu cerita hikayat yang terjadi. Perempuan ziarah ke makam orang soleh. Makam ke rumah orang soleh. Udah habis hajatnya, pintar perempuan ini. Sapu tangannya perempuan ini ditinggal di rumah orang soleh. Dia pulang. Orang soleh ini lihat sapu tangannya ada, mikir kemana menyerahkan sapu tangan, alamatnya nggak ada. Selama sapu tangannya ada di rumah, dipandang terus oleh orang saleh ini. Ingat terus orang saleh kepada yang punya sapu tangan ini. Apa hasilnya? Dijadikan si perempuan itu wali kutub. Gara-gara sapu tangan ditinggal dengan niat semoga saya diingatkan oleh seorang wali. Aduh, tapi ini soleh. Nah, kalau guru usuk namanya soleh, hibah rumah guru usuk kontak tangan aja. Masing-masing meninggal sapu tangan. Tapi gitu orang, iya mau bandar, ampun orang. Itu kejadian itu. Jadi kun fi qalbil wali. Itu aja kata-kata guru kita. Masukkanlah diri kamu di dalam hatinya wali. Itu aja kata-kata guru. Kalau guru itu mengingatkan kita berarti silin cinta. Nah, silin cinta karena kita baik akhlak. Kalau kita akhlak pada baik, jangan silin mengingatkan kita, melihat kita aja silin kata-kata dulu. Ada kejadian bini-bini guru bakbuya bujang belajar Quran lawan laki-laki, bujang juga gurunya. Bujang sama bujang. Si bini-bini ini kepingin balaki lawan guru ini. Ujar guru tadi Bismillahirrahmanirrahim. Ujar guru nang laki-laki. Ujar guru nang bini-bini, ujar murid nang bini-bini ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar lakiku. Diulang lagi oleh guru. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca lagi oleh si perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar lakiku. Kahandakan balaki. Sarik bang guru.
Jual sudah bulik nyawa. Bulik ya. Kasasarikan guru ini behera. Dibuat nyatahi dalam bakul. Dipundut. Diberi alamat kepada si Galuh dari guru. Si Galuh melihat alamat. Pasti guru cinta lona pun nak kawin. Memang aku mahajatakan itu. Waktu membuka bakul apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ujar lakiku. Buka jadi emas. Ya Allah. Wassalam. Pengumuman. Kalau dulu Abah mengumumkan bahwa Abah sakit hati, hari ini Abah mengumumkan bahwa Abah udah senang hati, nggak ada sakit lagi. Alhamdulillah wa syukru. Jadi semua jangan lagi tegang. Emang semua tegang. Jangan-jangan Abah ini masuk rumah sakit gila. Nggak ada lagi udah. Luar negeri, dalam negeri udah aman. Gembira enggak? Aduh, ini hari ganjil enggak pakai sorban, pakai pakaian ini, tangan pendek. Aduh, tangan pendek. Wah. Tambah cantik tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar binike. Irsyad ustadzan. Nasihat dari guru. Tentu aja guru memberi nasihat kepada murid yang disayanginya. Kesayangan guru tentu akhlaknya si murid bisa menarik hati gurunya. Ya kalau beradalah si murid di hati guru. Dengan itulah dia menjadi khalifah gurunya. Ini yang penting irsyad ustaz. 6 wa tulu zamani, memakai waktu yang panjang. Enggak ada orang alim 1 tahun. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayang datu kita semua 35 tahun di Mekah, di Madinah. Guru Haji Saman Mulia 11 haji. Guru Saman Jalil lebih dari 11 haji. Guru Syarwani Hamdan, Guru Syarani berapa haji? Kiai Falak 41 haji. Guru Kasful Anwar berapa puluh kali haji. Maksudnya mukim di Mekah nuntut ilmu. Wa tulu zaman. Ya kan? Jadi kalau nuntut ilmu di Martapura cuma 10 tahun, pulang ke kampung masing-masing kurang. Karena tulu zaman ini belum. Minimal separuh datuk kelampaian. 35 bagi 2 berapa? 17,5. Di samping 17,5 nuntut ilmu, ongkosnya ada, makan minum, pergaulan yang baik supaya zakaun, dan semua guru yang alim-alim besar di Martapura habis dijadikan guru. Kemudian lagi siang nuntut ilmu, malam mutalaah, dan yang lebih penting menjadi khaddam bagi guru itu. Nabiullah Khadir disuruh, Nabiullah Musa disuruh oleh Allah Ta'ala mengaji sama Nabi Khadir. Karena Allah menanya sama Nabi Musa, Musa sekarang yang paling alim di seluruh dunia siapa? Saya. Kata Nabi Musa. Bilang Tuhan, enggak ada seorang nabi bukan rasul.
namanya Khadir Balia bin Malkan Abul Abbas. Di mana orangnya? Nah, begitulah orang yang hirsu. Orang yang loba atas ilmu, kalau mendengar ada yang lebih dari dia, nanya di mana orang itu, ingin mau mengaji ke sana. Allah bilang dia berada di lautan. Tandanya air laut itu setiap sesuatu yang mati kena sentuhan air itu, benda yang mati menjadi hidup. Udah kenal semua itu? Bawa iwak taring, ya kalau fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Udah kenal semua. Nah, yang kita bicarakan di sini masalah qaddam, waktu. Jidaran yuridu ayyam qadda fa'aqama. Ini yang mau kita bicarakan. Ada rumah yang mau runtuh. Ujar Nabi Allah Khadir, Musa, tolong rumah ini kita betulkan. Nah ini berarti disuruh Nabi Khadir, Nabi Musa menjadi khaddam untuk membetulkan rumah yang mau roboh ini. Ya kan? Ujar Nabi Musa, ulun kelaparan. Ya kalah. Nah, kita sudah berusaha minta jamu sekampungan, jangankan memberi makan minum, menaikkan ke rumah aja kada hakun. Bangsa kampung kan itulah kalau tahu bahasa. Orangnya Rasul sikung, Nabi sikung, kelaparan, kehausan, sikung kada denang urusinya. Ya tadi sekumpul ini imam beberapa tahun jadi imam, Bilal beberapa tahun jadi Bilal. Kada dan menggaji sebulannya 500 sikung. Bangsa sekumpul, nah panita. Imam itu bisi parot, bisi bini, bisi anak. Bilal belum bisi bini, ya kah tamami. Tapi rumah menyewa. Adakah donatur yang mengumpulkan duit khusus untuk menggaji pegawai Allah Ta'ala yang bekerja di rumah Allah ini? Nang tukang terbang ini nah diupah juga sebulan 500 sebulan. Kada gampangan memukul terbang ini kan ketiak basah. Nang tukang baca kasidah ini, ya Allah, takkan-takkan. Apabila sudah aku membawa jawab pada dulu, artinya suara mang di atas, pahami kasihan. Kada nyaring, ya Abah berdahulu nyaring. Terus akan nyaring, pagar di tengah jalan. Haji Ahmad di syarati naikakan Haji Ahmad pikiran kalayan. Semestinya ya kalau membawa kasidah Abah begini caranya, coba Ahlu baitin Mustafa tuhurihum amanun ardi fadzakiri syubbihu. Naik Haji Ahmad ini suara nang halus. Bil anjumin duhuri mislama qad ja'a bisunani. Mestinya ada suara perempuannya ini. Pahmi kada kawa pahmi lawan tamami suaranya di tengah sini. Haji Ahmad suara di sini. Kalau Abah tiga-tiganya. Nah itu kalau kau disamai, tiga dijadikan satu, kiamat ikam nak menuruti. Mayyeluni, setelah mati kan nak menuruti. Suara tiga jadikan satu, bawah, tengah, atas. Fi gharar
Hilang suaranya pada tentu dimakan oleh suara Abah. Namanya suara Abdul Qahar. Balem dah terbedok lagi. Jadi ujar sinang babinian, wah, aku je bila mendengar suara Guru Ija itu je begantar kita tuh. Irsyad ustadzin wa qulu zamani. Untuk dicatat Abah sampaikan, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittati sa'umbika an tafsilha bi bayani. Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittati سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. Zenboyan. Ini sesuai kerjaan kita nuntut ilmu. Kalau udah alim, masya Allah, ingatakan kunci sama kandangan. Mengaji lawan arwah Tuan Guru Waliullah Ta'ala Minantu Mufti Jamaluddin, yaitu Tunji Toha. Ujar Tunji Toha lawan Tunji Samad kandangan di bersepupu. Ikam rajin-rajin menuntut ilmu. Ujar Tunji Samad, kenapa jalangka? Lamun ikam alim berdiam Tunji Toha. Kenapa kesambungannya? Lamun ikam alim berdiam pula. Nah, kamu nurun alim kadang ayu butuhnya. Orang alim butuh dirabutakan orang, masing-masing hendak mengambil berkat. Ya, yuk pondokan berniat mudahan alim supaya dirabutakan orang. Kada ikhlas. Kalinya merabutakan lagi tong di ibu turang pagat. Abah sudah kada sakit hati lagi. Alhamdulillah. Fakasura fiha damul baraghid, lantaran guring ditapih, tapinya bekutu. Ada aja tapi lain, cuma anak memakai tapi nang bekutu. Pecah kutunya, lu banyak kenapa? Darah kutu. Jawaban semua masalah itu ufiya an qalilihi. Fakat dimaafkan oleh Allah kalau sedikit saja si darah itu. Boleh sembahyang kena darah yang sedikit sahaja. Artinya duna kasiri, bukan banyak. Arti sedikit ujar Kanang Sya'rani sekedar sebesar benggol. Lebih dari itu ngarannya banyak. Dimanakah kitabnya kalau tahu? Benggol karena pada sen. Apabila anak kaya benggol jahat dikit ngarannya. Lamun kada irsyad ustadzin macam apa kita? Ditakuni orang, guru kayak apa batasnya? Kena dulu betakun itu nyawa, anda masih bebaca. Pada asin sudah tahu juga. Mbak sudah berduaan, jangan lagi betakun kayak itu nyawa, jadi ada penuh banyak. Anda kan tahu juga. Ini irsyad ustadzin.
Abah mengaji tangan 10. Di kampung Melayu 4 tahun. 2 tahun berjalan batis, 2 tahun bersepeda. Sepedanya sepeda hema. Itu sepeda orang menjual barat. Kuat sepedanya, tahan dia mendapat. Tiap habis sholat asar berjalan batis ke kampung Melayu sampai di godang di depan rumah. Ambil kitab sidin, ambil kitab. Dibawa kitab itu berjalan di mana ada kanang sarani, di situ kita membaca. Sidin kena tentu ada di rumah. Kitab dibawa, adakah di rumah? Ada. Di mana? Wallahu alam. Jalan. Sekali ada ditumpahkan. Jai pun. Adakah bawa kitab? Ada. Baca. Ditumpahkan baca. Sidin sambil berpendek-pendek melihat orang yang berjokong macam-macam, tolong baca aja. Karena pulang ditumpahkan ke dada pulang. Jalan, ada di hadapan rumah orang, duduk sidin. Jai pun, ada kan bawa kitab, ada, baca. Di pelatar orang. Di mana ada sidin, di situ baca kitab. Kitabnya kitab sidin. Sekali ada. Wah ini udah bersepeda nih. Ada di rumah, ada. Tumpahkan ke dada. Rumah diilir ke dada. Di tengah ke dada. Bulik. Ujar tukang kayu, jukung. Bapak cari abah nangka. Ya. Terus sidin dikubah. Kubah mana? Kubah guru Subarang. Kaskul Anwar. Udah. Nyubarang jambatan. Ya kan? Kubah kan di sana. Antara kubah ini kan padang, limbah padang, apa namanya itu? Tumpakan, limbah tumpakan sungai. Kita di Subarang sini. Di Subarang sini kita bersepeda. Jai, sidin di kubah. Pun, ada kan bawa kitab? Ada. Ada yang dulu. Turun sidin. Oh, bahaya di rumput sampai ketumpakan. Hadangilah di Subarang, jukung sidin ini, ditunjul sidin, tunjul sidin, jalan jukung. Sampai di Subarang, pingkut di jukungnya, macam apa sepeda. Bakal ikat dulu jukung, baru ikat jukung, sepeda macam apa? Kuncinya kada ada sepeda. Nah ini kekurangan. Ancak berada sebab dibari ancak gasan membuat gandak. Kita kata wani bergandak di mata rumput kan tinggi-tinggi. Nah, di sisi rumput rabahakan sepeda. Tukupi lawan rumput ada orang tahu nang kasihan samut. Apa ini dia samut? Kada ada apa-apa timbul tapi salah si bini mbah kita nama Harun itu bukaan tamu bukaan pada tahu kesah ya, pokoknya sepeda selamat jangan ketahuan orang hilang ketahuan orang bari maling sampai wahin dia maling arwah kanang sehingga kada mahadangnya sini bebulik ke kubah. Kada bersurban baju kaos dan bapandeng hijau kayak ini hijau, nah pandangnya hijau. Nah, kan hijau. Hati senang udah hampir sakit. Macam apa? Jukungnya kada ada besi pananjak, kada ada pengayuh, tangan dikayuhkan, kitab diandak di sini, dibatis, no bakayuh. Sampai ke Subarang ikat jukung,
berjalan sampai ke Kubah, baca di Kubah. Menyubarang duduk sidin bercongkong di jukung. Terpaksa mengayuh lontangan sampai ke Subarang, dimampak pulang ke sepeda burik sidin kayak bapak. Sekalinya datang tukang kayu sidin. Tukang kayu sidin ini datang. Kenapa jadi kedua datang? Hanya mengurus itik. Tuntung mengurus itik hanya rupanya berjanji pada jam sekian arwah boleh. Jadinya mengurus itik dulu. Pas jamnya hanya datang tukang kayu. Kita bersepeda. Jai pun malam ini dan akan saruan. Alhamdulillah makan segar-segar. Kita bawa nggih. Berarti sampai maghrib sembahyang, tuntung maghrib seruanan. Baca pulang di rumah orang. Kitab iya pulang. Tuntung baca. Berdoa selamat di sana dan berdoa benar aja. Nang baca sidin, doanya kada banyak. Allahumma qtubis salamata wasiyata wal afala wa min asqal aqwa wal afiyah wal mu'afata daima fi dunya alhamdulillah. Itu aja sidin kan mau panjang. Urusan itu kan panjang, bertahsil aja 6 kali sudah cukup. Sidin mau panjang, urusan itu hendak ya. Sudah makanan, tutung makanan, balu menyung ibu pi, jai pun baca, iya baca pulang kitab, tuntung burikan, naik dulu ke rumah, nggih, baca, iya pulang, sampai pukul 1, ada ngilang, nggih, nungguin, sekali datang, bawa nasi. Kepiring gana ke nasi samin, iwaknya tau lah, iwak taring, nasinya nyaman, biar kada beriwak, nasinya nyaman medhulu. Makannya di mana? Di atas tilam orang kampung Melayu bahari tinggi. Ujar ka Allah, bini sidin melihat aku makan makanan, gimana orang laki bini ya. Ujar ka Allah, bayi ka. Kanang bocap kurang bahari madakan makan di atas tilam kada bagus. Ujar sidin kalau tahu kada bagus yang penting nyaman. Asa jangan rigat. Makan sudah jam 2 hanya rebule. Diantarkan sidin berjalan sampai ke tumpakan. Kita boleh sidin balik ke rumah 4 tahun. Madara. Kitab tadi pangkang ditinggal tangan 10 boleh. Besok datang pulang ambil pulang kitab baca ulang. Sekali kejadian di rumah sidin sana kauyuhan kalau sidin macul ke pia berabah baju kaos bahunjur melihat guru bahunjur panat penggurune sebelah tangan memiciki sidin sebelah tangan mengikuti kitab. Nah sebelah kiri mengikuti kitab, nah sebelah tangan mengikuti jalannya berabah jalan pacul kopinya berabah apalagi ini ngarannya guru jahrani, ini si Ije mengaji. Udah bangun. Abah kada sakit hati lagi. Sekalinya ke Anang Sarani mengaruh. Rasulullah kan guring bati lantang mengaruh. Ini guring bati lantang mengaruh. Dalam hati mengaruh ini kitab Saganal ini dibalik 10 balikannya. Bak balik 10. Sekira sikap tuntung akalnya
Sebab mengaji lawan kanang harus kita tuntung. Apabila tuntung baca kitab pasti dapat berkat daripada pengarang kita. Itu jadi sistemnya tuntung kitab dari awal sampai akhir. Balik ya 10 guru supaya baca ya. Hajar. Mendengar aja orang salah membaca mendengar aja. Mendengar aja itu baca kalau dibunguli ini. Rasulullah itu tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Kalau guring bangun. Kalau bangun guring. Itu bahasa kitanya. Hah? Ya. Bah, kalau dibunguli mah ini. Ini pikir pulang tangan kanan, tangan kiri kitabnya. Udah 4 tahun. Coba bayangin. Ini micikin ini nah, orang berabas, orang micik. Haji jarang jadi picikin sampai ke situ enak. Malah hendak aja lagi katanya. Nah, kalau guru banget lain lagi. Itu bukan picik lagi, kalau dipicik kada merasa minta jajak. Berarti harap sering dijajak. Bepingkot ditawe yang sebelah. Kitab di tangan sebelah sambil membaca sambil menjajak. Sidin guring. Yo. Bah hitam. Walhasil berkhadam itu lebih penting daripada mengaji. Berkat itu datangnya di khadam bukan di pengajian. Di sini kita banyak kurang. Habis kembali kepada pembicaraan ufiya 'alal mu'tamad an qalilihi duna katsiri. Kalau sedikit maaf, kalau banyak kadar. Idla katsira masyaqqatin fi tajannubihi naidin. Karena tidak banyak kesusahan untuk menjauhkan diri daripada darah yang banyak itu. Ya kan? Pada ketika hasala bi fi'lihi. Hina iz hasala bi fi'lihi. Wala yu'fa an jildil burghuz wa nahwihi. Tidak diberi maaf oleh Allah dari kulit si kutu dan seumpamanya. Ini kulitnya yang tadi darahnya lah. Kalau kulitnya berarti sudah mati siapa? Si kutu tadi kulitnya itu ada, mati sudah kutunya, kulitnya yang ada kada diberi maaf. Li'adami umumil balwa bihi, karena jarang-jarang banyak bala kutu tadi. Apalagi wayah ini kada ada lagi kok kutu nang banyak wayah ini kata. Kutu sudah kada ada, kata nang banyak wayah ini. Ini yang bahaya. Banyak ulama-ulama kata, ulama lisan. Falau qatalahu fi shalah batalat in hamala jildahu ba'da mautih. Jika membunuh ia akan si kutu rahat sembahyang, batal sembahyangnya jika membawa ia akan kulit si kutu sesudah matinya si kutu. Berarti terbawa bangka. Wa illa jika tidak, artinya jika masih hidup, bukan mati, bukan bangkai. Fala betul. Naam, in kana fi ta'atifil khiyafah wa lam yumkin ikhrajuhu fayambaghi an yu'fa anhu. Jika ada si kutu tadi nang mati tadi disalah-salah dari jahitan pakaian. Ini si kutu bersembunyi di jahitan. Ya kan? Kutunya mati. Nah, kita bawa sembahyang pakaian itu
dan waktu sembahyang kita melihat ada kutu mati hendak mengeluarkan kadakawa sebab inya bersembunyi di dalam situ, dalam jahitan. Nah, hukum bagaimana? Sugianya diputuskan bahwa dimaafkan. Kata-kata yang bagi di dalam fikih menunjukkan tidak ada nas yang sharih. Tiap-tiap nas yang sharih tidak ada, maka ulama fikih membawa istilah yang bagi. Walau sadda binajsin la yu'fa anhu nasiyan lahu aw jahilan bihi aw bikaunihi mubtilan thumma tayaqqana qawnahu fiha a'adaha wujuban. Jika sembahyang seseorang membawa najis yang tidak dimaafkan dengan dia, hal keadaannya lupa bagi terbawa najis itu, atau dia tidak lupa cuma dia tidak tahu dengan keadaannya itu najis, atau dia tidak tahu keadaannya itu membatalkan. Ya kan? Jahil orangnya. Nah, sesudah itu yakin ia bahwa keadaan najis itu di dalam sembahyangnya. Ya kan? Sudah selesai sembahyang, yakin najis tadi teradanya di dalam sembahyang sewaktu apa jawabnya? A'adaha wujuban, mengembali ila ia akan sholatnya tadi hal keadaannya wajib. Ya kan? Nah, inilah aturan sembahyang, syaratnya suci. Syaratnya suci. Li'anna tuhra anha min qubaylish syurut. Ya kata. Karena bahwasanya suci daripadanya najasah. Anha anin najasah. Itu daripada jihad syarat sahnya bayangkan syarat sah itu di antaranya suci pakaian, ya kan, badan, tempat, ya kalau menghadap kiblat, mengenal masuk waktu. Nah itu wahia min babi khitabil wad'i, dan itu si syarat tadi daripada khitabil wad'i, artinya khitabul wad'i ini istilah ulama fikih lah. Nah, maknanya khitabul wad'i wah itu tadi ja'lu syai'i sababan aw syartan aw mani'an lil hukmi. Itu ada sedikit mengenai ke dalam namanya khitabul wad'i, yaitu ja'lu syai'i sababan aw syartan aw mani'an lil hukm. Itu ngarannya khitabul wad'i. Kita ini ke ilmu tafsir baru masuk ke tahap semestinya kayak gitu. Kan sudah jelas kan, setiap waliullah itu ilmu alat itu semuanya di otaknya, apalagi ilmu yang lain. Alat itu udah cukup di otaknya. Oleh sebab itu dia tahu di Quran, di hadis, lalu dia bisa mengumpulkan namanya ijma, dan dia bisa memaham namanya qiyas. Karena alat sudah cukup. Mulai menulis, meraih, membaca, termasuk tajwid sudah di situ. Paham kan? Kemudian lughat, ya kan? Nah, kemudian shorof, kemudian nahwu, kemudian balaghah, kemudian mantiq, usul fiqih, usul hadis, usul tafsir, itu semua lengkap. Nah,
Dari ilmu alat ini mereka bisa memaham Quran hadis yang menimbulkan ijma' dan ijma' menimbulkan qiyas. Jadi tidak ada satu wali pun yang jahil. Itulah kata-kata mattakhadallahu waliyan jahila. Mustahil Allah melantik waliullah kalau dia jahil. Jadi tidak ada waliullah yang jahil. Semua waliullah ulama. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Ujar Imam nang dua Abu Hanifah dan Syafi'i, laulal ulama lam yakun lillahi waliyun. Jikalau tidak ada ulama, Allah tidak punya wali satu jua pun. Jelas wali itu ulama. Ulama yang mana? Yakhsha, yang takut kepada Allah. Kalau ulama-ulamaan ada kisah kaloy. Ini sedikit waktu 2 menit lagi kita alih kitabnya. Ini pengumuman raja mau mengawinkan putrinya kepada ulama. Si Paloy mendengar. Jar Paloy, aku hendak kawin dengan putri. Lalu si Paloy menukar pakaian ulama. Sekompletnya turban 5 meter, putah pos 5 meter, gamis nang kandal, jubah kandal, selendang panjang, tasbih ganal, kitab bata, dipuntal dengan surat kabar nang bertulis Paloy. Berjalan sebagaimana orang alim kurimit-kurimit di hadapan istana. Tasbih di tangan, dipanggil raja. Guru naik, Paloy menggatar. Begitu naik ke istana, apa salah ulun je Paloy? Kada ada salah apa-apa. Aku hendak mengawinkan anakku si putri nang cantik dengan ulama besar. Icem ini ulama besar, pelihatku. Pakaiannya tadi pakaian ulama. Nah ini sakitnya nang pakaiannya aja. Nahu kada tahu, sorot kada tahu, balaghah kada tahu, mantik kada tahu, membaca majalah saling lancaran. Nah ini nek banyak nek bakal lambu kuning pulang kekawalan di penderi bawa kena banyak tawar banyak ya orang minta banyak tawar bubuhannya juga. Dengarnya waliullah bungel bener tuh wali apa bungel diturunkan kitab kesalahan baca bawa was terus. Ja ajaib doroba jaib kada kawan dun dan din apa kada menaho. Nah ini nek wajalika jaja'ud jolimin patawa'atahu nafsu qatla akhi faqatalahu fa'asalul hasirin. Macam apa ini? Pakaian ulama kawin 7 hari 7 malam pesta raja. Terakhir acara Paloy suruh baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Harap benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alim jujur beda korek lagi. Sabaris. Ikam jangan ketawa dulu, jangan ketawa. Kada kawa lagi aku nyaman. Sabaris. 'ala. 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 'ala
jagung. Sebaris lain pula lagunya. Husaini ini betaun nahawan. Tadi sika. Biji karai in kuntum tafarruqui. Ujar raja, pukuli. Nah, apa ada berataan menghukum makanan si palwe. Nah ini nang dikhawatirkan ini nang pura-pura alim, pura-pura wali. Kada tahu bi ilmu ala. Lamun bemasak kada bisi alat di mata anak masak. Kalau karena di akhir zaman adalah tang pindah bakal lambu kuning dia berataan kubur sawah mati di kalambu kuning juga. Jadi iyyaka na'budu wa sawa nasta'in. Ini banyak sudah nek, saudara. Nang orang tapasik almarhum juga. Nang almarhum itu orang soleh, namun ini nang gawiannya nang haram-haram itu jangan almarhum. Mana apa? Malam al jahannam kan. Mattakhadallahu waliyan jahilan. Laula al-ulama lam yakun lillahi wali. Matinya kalau orang ulama nang bujur ulama yaitu wali itu tadi apa? Luhumul ulama sumumun qatilah wa 'adatullah limuntaqisihil mahlumah. Badannya ulama nang bujur-bujur ulama seperti racun yang membunuh iman. Sudah menjadi sunnah Allah orang yang menghinakan bagi ulama nang wali tabi banyak nang katulahan. Katulahannya itu mati kada beriman, bukan buris parut. Mun buris parut katulahan, bini-bini nang kawin itu nang buris juga parutnya. Kada katulahan, kenyamanan ada kesnya. Baca ihya pulang. Abah udah kada sakit hati lagi. Kesian nang jauh dendangan. Kada salah aku ikam jauh. Wah ini penting yang dibacanya. Au kaifa yutalibul mukhlisu nafsahu bisirqi idza lam yatahaqqaq ma'na. Kada bisa seseorang mensahihkan niatnya tanpa ilmu. Tidak bisa seseorang mengetahui ikhlas kalau tidak ada tahu arti ikhlas. Demikianlah tidak bisa seseorang bersifat sidik kalau dia tidak tahu apa sebenarnya sidik itu. Jadi fal wazifatul ula ala kulli 'abdin arada ta'atallah ta'ala an yata'allama niyyata awwal. Maka
tugas yang pertama bagi seluruh hamba yang ingin berbuat taat kepada Allah, pertama kewajibannya dia harus belajar apa yang sebenarnya niat itu. Ya kan? Lamun kada tahu, ya saja. Berniat sudah. Napat niatnya, nama itu sa'adah minas salamah usman lillahi ta'ala. Udah. Itu tadi niatnya, nang supaya dirabutakan orang butuh sudah. Niat nuntut ilmu supaya payuh. Ya kan? Melihat orang alim amplok datangan terus siang malam. Jadi nang melihat ini sahjaku menuntut ilmu supaya amplok datangan. Nah, kada tahu diniat. Melihat orang alim diciumi orang tanganna balang ulang balik sorong hendak juga menyurung juga sudah orang berjauh batate aja orang guru sudah dicium orang tangan diusir orang bapak kayang juga berkorban batate duduk di higa guru kalau ada yang mencium tangan ujar orang kok bilang mulai gila ada kalau diakalani kenapa niat dulu niat menuntut ilmu ini mulia harus niatnya ikhlas. Paham nggak? Kalau ada ikhlas menuntut ilmu buka kifayatul atqiyah. Buka kifayatul atqiyah. Tanda orang menuntut ilmu yang berhasil tapi niatnya kada ikhlas bahwa Allah menjadikan ia tahta yadis sultan. Menjadi amil bagi sultan. Itu tanda tidak ikhlas. Kalau orang yang ikhlas tidak bisa masuk di bawah sultan, bahkan sultan di bawah dia. Buka kitab Kifayatul Atqiyah. Menangis kita melihat keadaan sekarang. Yang tahta di sultan bilang habis semuanya di situ. Karena tidak ikhlas. Litahsulal ma'rifatu supaya dia mendapat akan ilmu. Bukan minta kalau orang beribadat menghajatakan ilmu. Orang dapat ilmu menghajatakan niat. Kalau kada ada niat, kada dapat ilmu. Maksudnya ilmu di sini berkat. Berkatnya ilmu to'at. Mun ilmunya aja kada ada to'atnya sama makan kada ada kanyangnya. Summa sesudah menuntut niat yusahhihuha atau yusahhihaha bil amali. Lalu ia membetulkan niatnya. Macam apa nama betul niat? Melaksanakan. Melaksanakan. Orang tadanya berniat sahjaku bacari gasan beribadat. Niatnya nah, melaksanakannya hasil daripada pencarian digunakan untuk ibadat itu ngarannya tashihun niyah. Niatnya sudah jujur, tashihnya pula. Nang kebanyakannya niat lepas apalagi pelaksanaannya. Lima apa mun kada ada guru ikan? Mun kada ada guru macam apa? Irsyadu ustadzin macam apa? Oleh sebab itu guru itu nikmat yang paling besar. Dan tugasnya guru fatih membukakan benda. Mbah dibukakan yang mengambil bandanya ya kita juga. Pati itu terbuka kita juga mengambilnya. Matinya guru itu kan fatih, tukang bukakan benda. Mungkin ada yang bukakan macam apa? Ikan menjaga.
mun kadang-kadang bilakakan ni mapay ka masuk akan. Ay ka mana pahaman? Enggak, gua lagi nurunin tertawanya. Ba'da fahmi haqiqatus sidqi. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar lagi. Sesudah mengerti sebenar-benarnya sidik. Nah, arti sidik lagi dari melaksanakan nang diniatakan tadi. Nang diniatakan tadi. Ya kita tak berniat sembahyang karena Allah. Ya kan? Umpama kita tadi ujar Tuhan lamun nyawa sembahyang unda masukkan ke neraka, hampir lah sembahyang. Kada. Sebab niat kita karena Allah, bukan takut neraka. Nang kaya itu membaca idza waqa'atil, niat kita karena Allah. Sesudah membaca idza waqa'atil, jangan sugih talater terjual. Ampih kan baca idza waqa'atil. Kada. Karena lillahi ta'ala. Nah ini nih. Lamun sembahyang berjamaah karena Allah, siapa kan yang jadi imam? Tetap aja turun. Tapi namun kita karena imam, limbah imamnya guru usuk, ibak langgar. Limbahnya imamnya guru muin, separuh nang boleh. Jadi nang separuh itu bukan karena Allah. Masing-masing. Jadi asam janar siapa merasa apa? Pala. Kadang gampangan karena Allah ini kan. Karena Allah itu ujiannya masih wallah. Nang lain dari Allah. Apa masih wallah? Dunia. Apa arti dunia? Tuhan yang menjawab. Ada waktu seperempat jam lagi. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. I'lamu, jangan ragu-ragu. Jazamkan hatimu. Annamal hayatud dunya. Annama innama adatu hasrin. Terhinggalah dunia itu di dalam 5 perkara. Hayatud dunya, kesenangan yang hina. Hayat, kesenangan. Dunia hina. I'lamu, jangan ragu-ragu. Kesenangan yang menghinakan. Kalau mendengar kesenangan perasaan orang ketujuh. Akhirnya dunia. Dunia itu daniyah, hakirah. Kesenangan yang menghinakan yaitu la'ibun. Apa arti laibun? Nah, di sini ketahuan ahli lughat dengan ahlillah. Ujar ahlillah, laibun itu kullu ma yat'abu. Setiap sesuatu yang akibatnya uyuh. Yo, sepak bola, kehabisannya apa? Uyuh. Iya kan? Main apa nang bola nang bulat tu no, tak utapak kalau tangan nak apa itu, voli, kehabisannya tersandar, belanja buka, kehabisannya uyuh. Setiap apa-apa yang akibatnya uyuh itu ngarannya laib. Kalau buka uyuh kada. Lamun berjalan menerja pengbas subuh model guru usuk uyuh lah. Nah itu bukan termasuk laibun. Itu nang termasuk wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia juga tapi bagus, buktinya kada uyuh. Jadi carilah permainan nang kada mau uyuh akan tawa.
Apabila mau uyuh akan awak ngarannya hayatad dunia, kesenangan ketumat akhirnya mahina akal. Paham kan? Itulah arti la'ibun. Kullu ma yat'alu. Udah jelas? Nah, dua. Walahun. Apa arti lahun? Menjauh kita bunyi-bunyinya. Padahal maksudnya lahun di sini kullu ma yashghalu 'anil akhirah. Apa aja yang mengganggu kita dari pekerjaan akhirat. Ngarannya lahun. Keasik-asikan main catur, kada ingat sembahyang. Nah, ngarannya catur itu lahun ngarannya. Keasikan begambus, kada ingat lagi subuh sampai pukul 2. Nah, ngarannya itu lahun. Lamun kita asik berterbang, sasarba terbang, sasarba asik marhabanya, itu bukan melupakan akhirat, bahkan mendorong rindu kita kepada akhirat. Nang mengantuk jadinya ampih. Ya kalau cobaan mengantuk mendengar tengtong, masih mengantuk dua, itu ngarannya orang tuh hendak mati sudah. Nah, di sini perbedaan antara si lahun nang boleh lawan lahun nang haram. Ini supaya tahu perbedaannya. Walahun 2. 3. Wazinatun. Itu. Kullu ma yatazayyanu atau yutazayyanu bihi. Setiap sesuatu yang bisa dibikin bahagia. Perhiasan minal sulit pakaian. Ya kan? Nah, itu. Pakaian itu biasanya kan galang tangan, galang batis, ya kan, bonel, kakalung. Nah, apalagi kita utas, ya aja lah. Itu. Nah, Pak, wal libas, baju, tapis, selawar, sorban, kopiah, itu. Nah, itu. Apalagi wal maskan, rumah. Ya, rumah. Rumah kan catnya bagus-bagusan. Ya kalau catnya itu catnya. Nah itu zina kabar. Nah itu macam-macam tadi. Pokoknya zina tadi perhiasan dunia. Itu artinya senang, tapi akibatnya hina. Mengetahui senang, coba lihat. Orang-orang nang laib tadi, nang senang sepak bola, gembira kada. Begitu masuk di lapangan, nah gembira beratan, lucak, senang kada. Apalagi sudah bersiap itu berkumpul di potret orang-orang dunia yang menonton, ya kan? Guru nonton, murid nonton, ya kan? Kada tahu lagi subuhnya melaur. Ini orang kafir bisa benar membuka siaran itu pas kita tahajud. Pukul 3 malam nyambuka. Ya kalau ya pukul 3 jadi kalau udah tahajud lagi pukul 3 tuh nah jam dibuka reng. Jam hati anak sembahyang becoraan ada buka TV Brazil main non Argentina. Macam apa ikan ini? Jadi di rumah tangga kita ini nang haram-haram ini sudah hibah. Lamun nang haram di rumah tangga ingatakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Gara-gara nang haram ada di situ apa kabar laki bini? Tapi sah. Berarti lain jangan. Bersihkanlah rumah daripada nang haram-haram. Jangan diulah-ulah dalam rumah dimasukkan nang haram-haram itu. CD, video masuk di rumah, bikin bala di rumah, apalagi di rumah itu sembahyang subuh pukul 9. Coba kita boleh ke rumah dulu, ada kan yang haram-haram di rumah kita. Bah sedih dia mikir kalau rumah tangganya. Lamun pian bisi bini sikung aja.
Namun nang banyak ini macam-macam tingkah lakunya. Nang sikung membuka panggulu, sikung membuka baju, sikung membuka rambut, nang sikung rambutnya dihandapinya, nang sikung bakar roll, nang sikung pulang bayu kensi, sikung bemidi, sikung berminyak harum apabila hendak keluar, apabila laki-laki buhampis. Bisi bini nih bilang, ya Allah, matinya aku sudah bertakun apabila sorong terjadi bini-bini takuni, aku ini bini siapa? Lamun bini bajingan, silahkan seperti bajingan pakaiannya, pergaulannya, perkataannya, apanya, sebab sesuai. Lamun seorang bini seorang ulama, apalagi wali, sesuai. Bagaimana selaku bini wali, pakaiannya, pergaulannya, akhlaknya disesuaikan. Tanpa persesuaian pasti terjadi perpisahan. Ya kan? Wal mukhalafah sababul firaq. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Disesuaikan. Kemudian sampai di mana tadi pembicaraan? Bukan laibun tadi. Senang pemulaannya, akhirnya batis patah. Orang sepak bola. Hina kada. Mana uyuh, mana hina. Itu namanya hayat. Senang sebentar, hina kesudahannya. Hayat maknanya senang sebentar, hak dunia maknanya daniyah, hakir. Lahun, ya kan? Sesuatu yang mengganggu pekerjaan akhirat. Coba lihat orang pedagang, siang di toko, malam di toko, gembira kan? Banyak payu orang berjualan menukar, banyak orang menukar payu, dihitung duit banyak, gembira kan? Gembira, ya kan? Limbah sudah gembira. Apa ada orang sugih seumur hidup? Kedada. Wa imma mati, wa imma habis. Bengkerat. Nah, andai kata jua belum bengkerat, belum mati. Makan nang nyaman, limbah jadi 4 lakuan, apa? Habis nyaman. Pakaian yang larang, sehari semalaman dipakai bawahan. Minuman kan yang nyaman-nyaman, banyak 4 lakungan, jadikah kami. Rumah nang gondol, banyak lawangnya, nang uyuh mengancing membuka siapa? Nah, ya, motor nang larang-larang, untuk Allah, limahnya terumpak, apa kabar? Nang mau urus dengan polisi, keluar duit. Nah, pajaknya tambah larang motornya, tambah banyak apanya? Ayo, senangnya satu mata aja. Lebih baik umpat saja di motor orang, gak ada masalahnya. Cara ikam nih, umpat di langgar sini, saketing kalau umpat kembali duitnya kan nyaman. Nah, sedang aja kalau padasnya. Nah, itu apa tadi? Lahun. Laibun. Wazinatun, perhiasan. Coba lihat perhiasan. Perhiasan coba. Dar. Yo. Jam paling bagusan jam tangan. Ya kalau kehabisannya diturang bagus pada gitu orang. Apa habab? Jual tambah, tukar tambah. Lapas gitu kita. Ya kalau borok orang gitu orang. Berapa nambah sekian, rugi kada? Rugi. Padahal di sorong nang buruk ini lawan itu sama aja putarnya ke kanan juga. Harganya aja anak balalarangan, hamdan. Nangaran dunia itu menyenangkan satu mata, habisannya dulak. Bini saling baikan lupa. Ya kalau limbah barang dua apa kabar? Nah lihatnya.
buritnya itu nah. Asalnya minto untungnya tetambayan yang bujang. Banyak beranak dua. Beres. Potongannya boleh lihat. Ketawa harus satu mata aja. Ujar Ibu Sisi, orang kawin itu biar lupa baik-baik bapak. Cerek habis. Uyuhnya makan. Uyuhnya kepalo. Kuning. Dunia. Nah, wajib. Watafakhurun mufakharatun. Bahasa sombongan. Kalau orang rumah 2 rakaat supaya balayan kita bulan 3. Apabila kada kawa lagi anu malabi pada orang sama berataan perabotnya isi rumahnya supaya git sorong nomor 1. Apabila sama berataan mencari pulang di mana pintangan supaya belai nih supaya git sorong nih jangan ada sesamaannya. Nang kakak itu juga ya mupakhara dunia itu hendak beheratan. Saban bulan motor terbalik ngarannya pameran kasugihan. Sebulan balik motor nang hanyar pulang. Bulan dulu lain pulang nang hanyar pulang. Situ aja. Jiran yang makan sehari semalaman kada terpikir katanya. Asal inya udah nang kayak itu biar jiran kelaparan tidak tahu. Berarti inya itu memakai hak jiran. Padahal walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Banyak tak orang sugih-sugih kayak itu tak? Mufakharah, bagak-agakan. Kalau bahari adalah lamun nang karodok Indonesia aja rupiah ka baju ka jas ka kelawar ka sepatu ka kada mau Singapura terus. Beledru Singapura, potongan Singapura, bahari Singapura kalau apa hebatnya. Sampai disebut orang disebut ngarannya Haji Singapura. Daripada hendak baharat tuh. Bahari tahu ini. Pokoknya kada mau nang sama tuh hingga hendak malabihi pada orang masalah dunia ini. Karena mau hendak apalagi hendak berendah pada orang sama aja kada hakun. Hendak berlebih terus pada orang. Mufakharah. Apa akibatnya si laibun uyuh? Apa akibatnya lahwun mundur akhirat? Apa akibat zinatun banyak duit habis? Apa akibat mufakharah? Akibatnya bahasa syarikat. Orang kalau sudah baharatan rumah tangga dan tunggangan macam-macam tadi, nang merasa kada kawa menyamai syarikat, nang kawa ma'atasi betapak dada. Jadinya kesatuan persatuan putus antara sinang susah dengan sinang sugih. Gara-gara watafakhurun bainakum. Asalnya kum digasapnya tafakhur, lalu kum itu bapecah-pecah. Bahayanya tafakhur. Di mana tafakhurnya di mana? Dijelaskan lagi. Fil amwal. Ya kan? Amwal itu jamak daripada malun. Malun itu daripada malayamilu maiman. Apa artinya? Yaitu kullu ma yamilu anillahi ta'ala yusamma malan. Setiap sesuatu yang melupakan kita akan Allah namanya mal. Kalunya banyak amwal, kalau sedikit mal. Ya kan? Untung di sini Tuhan mengadakan amwal. Jadi kalau sedikit kada apa-apa. Nah, di sini ayat yang tadi wala tamsa nasibaka minad dunya. Min lit tab'id. Jelas kada? Nah, itu.
Jadi udah mal tadi ma yamilu anillahi ta'ala. Amwal waranya. Amwal waranya. Jadi setiap orang punya amwal, dia arahnya apapun ibadahnya tidak lagi menjurus kepada Allah. Udah anunya apa ngaruhnya? Apa ngaruhnya nih? Kompasnya itu udah pada ke Allah lagi, bukan anta matlubi lagi, anta maksudi. Kan ilahi anta maksudi, waridaka matlubi. Bukan itu lagi udah, karena amwal tadi. Itu maparnya memindah, memerengakan daripada tujuan asal. Wal aulad. Aulad jamak daripada walad. Apa itu walad? Kasuro yaksuru maknanya. Nah itu. Coba lihat. Kalau orang punya anak, pikirannya banyak. Kalau anaknya sehat, mikirakan makannya, minumnya, pakainya. Punya sehat anak. Lamunnya garing, mikirakan mengobatinya. Sasar begonol anak, sasar banyak pikiran. Ini bisa berpacaran, ini bisa berjalanan. Baik pun anak laki-laki, pun anak bini-bini, ya Allah, ujar orang bahari lebih baik bisi intan gunul daripada bisi anak bini-bini nang bujang. Sebab intan disimpan di kantong, orang kada tahu. Nang bujang ini bisa berjalan. Nah, bisa berjalan ini. Kasih tu kamari, bekenjot. Ujar orang bahari. Tahu orang begini gimana? Apakah tahu? Nah itu arti walad tadi membanyakkan pikiran. Tapi di situ Tuhan mengatakan aulad beras. Jadilah munnya sedikit anaknya sedikit pikirannya, munnya banyak anaknya banyak juga sakit hatinya. Itu Pak. Mana nang bujur, gitu Tuhan nang bujur. Nah itulah dunia. Akibatnya itulah jelas kalau udah jelas begitu dijelaskan lagi oleh Allah Taala. Al-aulad kama sali ghaizin, persis seperti air hujan turun dari langit. Hujan kalau turun dari langit apa? A'jabal kuffara nabatuh. Si petani gembira hati karena tumbuhan yang ditanamnya subur. Ya kan? Datang hujan, apa yang ditanam subur, gembira kada? Nah, gembira, tapi sebentar aja. Begitulah yang 5 macam tadi menggembirakan sebentar. Akhirnya apa? Coba. A'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju, thumma yaibasu. Kemudian kering mendadak. Bagaimana sakit hatinya? Diharapkan panen, menghasilkan kekayaan, taunya mendadak kering. Summa yahiju, yakni summa yaibasu. Itu tafsir Jalalain. Udah kering, fatarahu musfarra. Kamu lihat akan dia musfarran. Apa musfarran? Mudmahillan. Itu hancur. Hancur. Summa sudah hancur, yakunu hutama, bersih. Sama lawan lapangan nang asal beluman ada tanaman banih, kering lagi banyunya. Coba padang banyunya kering, banihnya kada ada lagi. Dikira banihnya subur, dipanen sekian hitungannya duit, ya kan? Sekalinya tanahnya kering, rumputnya habis, nang kayak apa sakit hatinya, ya kan? Sudah begitu wa fil akhirati azabun syadid. Sesudah dia masuk akhirat, azab yang lebih pedih. Di dunia yang kayak ini, di akhirat azab yang pedih. Ai liman asaraha 'alal akhirah. Bagi orang yang mengutamakan dunia yang 5 tadi daripada urusan akhirat. Azabun syadid liman asarat dunia 'alal akhirah.
Apa ada orang yang mengutamakan akhirat dari dunia? Bahkan dunia ini dijadikan untuk akhirat? Ada. Nah, oleh sebab itu sambungannya wa maghfiratun minallah wa ridwan liman asaral akhirah 'alaiha. Bagi orang yang mengutamakan akhirat di dalam dunia, dunia dijadikan untuk akhirat, dapat maghfirah wa ridwan minallah. Cuma manusia yang begini sedikit. Yang kebanyakannya wa mal hayatud dunya ay wa mattamattu bid dunya illa mata'ul ghurur. Siapapun yang senang kepada dunia ini, dia hidupnya seperti orang yang tertipu. Orang yang tertipu itu ada senang, ada sakit. Coba kalau kita sampai baca tafsir Quran secara mendetail sedikit, Masya Allah, betul-betul Quran ini hudan lil muttaqin, betul-betul syifa wa rahmah. Kalau mau baca tafsir Quran, usul tafsir dulu matang-matang. Kita teruskan. Wal ikhlas alladaini huma wasilatal 'abdi lan najati wal khalas. Benar dan ikhlas tujuan Allah dilaksanakan dengan amal yang sesuai dengan niatnya tadi. Dua-duanya itu adalah jambatan untuk si hamba menuju akan keselamatan, najat wal khalas kamaya. Jadi kalau orang ingin selamat harus sidik dan ikhlas, ya kan? Ikhlas karena Allah, sidik itu disertai dengan amalnya. Paham kalian? Amal. Ya kalau bercari dari niatnya hendak bersedekah, ya kalau nah itu bujur-bujur bersedekah. Jadi niat sudah ada, bagus, bersedekahnya dilaksanakan, ngarannya niat dan ikhlas dan apa sih? Sidik ngarannya. Baru mencapai najat wal falah. Wa nahnu nadhkuru ma'ani as-sidq wal ikhlas fi salati abwab. Kita akan menyebutkan arti yang sebenarnya sidik dan ikhlas di dalam 3 daripada bab. Babul awal fi haqiqatin niyah wa ma'naha. Pertama, sebenar-benar niat itu apa? Yang kedua, maknanya niat apa? 2, babus tsani fil ikhlas wa haqaiqihi. Ikhlas itu apa? Yang sebenarnya itu apa? 3, babus tsalits fisyirki, benar itu apa? Wa haqiqatihi, apa isinya si benar itu. Al-babul awal fil niyah wa bayan fadlatin niyah, bayan haqiqatin niyah, bayan qaulin niyah khairan min al-amal, bayan tafdilil a'mal muta'alliqah bin nafsi, bayan ujur niyyati 'inda al-ikhlas. Bab yang pertama pada menyatakan niat, padanya menyatakan akan fadilat niat dulu. Fadilat niat. Namun orang makan apa fadilatnya kenyang. Ya Allah, namun orang berserimput fadilatnya hilang, dingin. Nangka ini juga, namun orang berniat, napa keistimewaannya? Tanpa tahu fadilat, tidak mau orang menghargai. Yang kedua, hakikat daripada niat supaya jangan tersalah. Dikira niat padahal ada lantaran jahil. Nah, 3, keadaan niat itu lebih baik daripada ibadat. Nah, ini. Ibadat itu baik, niat itu baik. Mana dibanding ibadat dengan niat? Lebih baik niat daripada ibadat. Istilah harga. Ibadat ada harganya, niat ada harganya. Yang mahal niat. Ibadat itu murah. Jadi penting niat. Ibadat pun penting juga. Kemudian
Di dalam bab yang pertama ini juga memadahkan keistimewaan amal yang berhubungan dengan diri seseorang. Amal yang berhubungan dengan diri seseorang. Dan menyatakan bahwa niat itu tidak bisa diikhtiari. Jelas kada? Niat itu kada bisa diusahai. Jelas kada? Niat itu kada bisa diusahai. Nah itu kan pembicaraan. Kalau diusahai niat ini kalau bang baulah-ulah niat atau diulah-ulah kada kawa. Memang niat itu anugerah dari Tuhan. Kada kawa diusahai. Lamun kita berpandara, aku berniat hendak bersedekah. Pantar sorong nang baulah niat. Kada kawa. Bahkan baucap aku berniat mencari hendak bersedekah itu sudah riya. Baluman mencari-cari udah bahas berapa orang. Sebab inya kada tahu jahil bahwa niat itu kada masuk di ikhtiar si hamba. Itu rahasia Allah. Apabila dibarinya dapat. Mun kada dibarinya sabopak apapun kepala kada bisa. Kada diusahai kada diusahai. Mbah lima apa jalannya? Berdoa benar ya lawan Tuhan. Berdoa minta lawan Tuhan niat. Lamun dibari sidai dapat. Lamun kita hendak baulah niat kada kalah. Lamun Tuhan memberi dapat. Jalannya min. Bayanu fadilatin niat. Qala Allah Ta'ala wa la taqrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Hai Muhammad dan pengikutnya, janganlah engkau menjauh diri dari orang-orang yang menyembah akan Tuhan pagi dan sore dengan tujuan akan zat Allah semata-mata. Kalau orang beribadat niatnya Allah, janganlah Muhammad ikam dan pengikut ikam menjauh diri dari orang. Karena kebanyakan manusia terhadap orang yang ikhlas kada tapi mau mengawani. Coba Nabi Musa dan Nabi Hadir. Ini terakhir kita bicarakan ini, waktu sudah kada cukup lagi nomor itu. Ujar Nabi Hadir, Musa dan niatan membangun rumah mana? Yalah. Ujar Nabi Musa, kita kan lapar. Takut nih pang, siapa ampun rumah nenek? Kamu sudah tahu ampunnya, maukah aku membujurakan? Mau, berapa upahnya? Upahnya ini gasan kita menukar makanan. Nah, pikiran Nabi apa? Nabi Musa. Artinya bisnis. Mau bekerja asal ada bacaannya. Mungkin kalau ada bacaannya tak mau. Paham kan? Nah ini kisahnya. Nabi Musa Rasul maksum orangnya. Ini sindiran bagi umat Rasulullah, bukan menghina bagi Nabi Musa. Tidak, sindiran. Karena itu kan dibuat dalam Quran sebagai sindiran kepada umat Rasulullah ini, bukan menghinakan Nabi Musa. Jadi orang politik dengan orang yang polos kada kawan. Orang polos itu ikhlas, inya netral. Orang politik inya pakai utak. Kada mau bekerja kalau kada ada bacaannya. Berapa nolnya? Ongkos jalan berapa? Ongkos bensin berapa? Kalau orang yang netral tidak ada masalah itu.
Makan kada kamu dan makan. Hah? Kan Nabi Musa pejabat tuh. Berhasil. Nabi hadir netral. Habisannya kawat-kawat enggak? Kada kawat bisa. Nah iya ini kebanyakannya ulang ikhlas sedikit punya kawan. Kada tahan nang mengawal ini kada tahan. Nang mengawal ini kada tahan. Nang laki ikhlas nang bini hendak bermacam-macam kada kuat. Pasti akan terjadi bentrokan di rumah tangga. Karena nang kada ikhlas ini kada tahan. Itu masalahnya jadi dalam negeri ini rumah tangga. Nang jadi istilah kanakan itu kan pelangi di istana. Oh jangan. Karena ini masalahnya seperti Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Kalau sudah masalah bisnis itu ada dibicarakan, result itu adab kita terhadap waliullah janganlah berbicara masalah dunia. Kalau kita ketemu wali, jangan ada berurusan dunia. Kita berdosa membicarakan dunia di hadapan wali. Sebab sidin bukan berjual dunia, bukan bertukar dunia. Jadi kita berpandang urusan dunia kada mutabaqah li muqtabal hal. Banyak yang kalau tahu di adab ini. Bicara adab terhadap waliullah sudah jelas dalam Quran. Apa dalam Quran? Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Ya kan? Nah ini mau kita teruskan ini baca tafsir namanya kita. Itu adab seorang tamu terhadap waliullah. Insyaallah karena lain waktu kita bicarakan secara mendetail secukupnya. Masya Allah Quran luar biasa. Pokoknya baca aja Quran lah. Baca Quran, baca salawat, istighfar yang paling diperbanyak. Terutama taubat Nabi Allah Adam, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Baca banyak-banyak. Dan ditambah lagi dengan doanya Nabi Adam supaya anak cucu menjadi orang soleh banyak masuk surga. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zarati wa ta'lamu hajati fa'utni su'la wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Insyaallah zuriat kita terbanyak mengisi surga daripada yang mengisi neraka. Walaupun di zuriat kita ada juga yang tulisannya masuk neraka, pasti ada. Tanpa neraka diisi kosong. Memang ada. Nabi Ibrahim kan qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi atau ahdi dzalimin. Itu dua tadi amalan ini kamu dah hafal aja. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ulangi lagi. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal ma'zarati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Ya kan? Rabbana zalamna anfusana dah hafal lah. Yang keduanya diulang. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal ma'zarati wa ta'lamu ma fi nafsi wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Lillahi ta'ala membaca yang dua itu tidak ada karena itu karena ini. Ya kan? Baca aja, jangan ada tujuan surga, jangan ada itu dan itu, cuma baca sampai situ aja. Supaya bujur-bujur ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ini apa artinya ini? Kompas ini, kompas ini. Tuan guru telah memadahkan yang benar. Gini. Biar jiran sidin membekot, sidin tetap aja. Bukan takut dibekot jiran. Bukan takut murid-muridnya semua ampih mengaji. Bukan.
Kalau masih takut murid hampir mengaji, lalu membagus-baguskan kalender supaya murid jangan balik mengaji, itu namanya ulama mudahin. Inna fi jahannam wadiyan yuqalu habhab uiddat lil qurra'il mudahidin, mudahinin kata Rasulullah. Jahannam ada satu jurang disiapkan bagi ulama-ulama yang mudahin. Mudahin itu ya tadi kadang menyampaikan yang benar, takut muridnya habis, takut kadang-kadang beelang lagi, takut kadang-kadang mencium tangan lagi, takut kadang-kadang menganjuri baras nasi dan lain-lainnya. Nah itu, takut masuk penjara, takut dipukuli orang, macam-macam lah. Ada ikhlas kita. Nah itulah yang kita anukan dulu. Jadi pertama, niat itu tujuan kita tidak masuk di dalam usaha kita sendiri. Cuma jalannya minta kepada Allah niat. Ya Allah barilah ulun niat. Mun dibari Tuhan dapat. Kemudian niat itu dilaksanakan dengan amal namanya sidik pada niat, ya kan? Baru sampai kepada tujuan yaitu najat wal khalas, keselamatan. Kan semalam judulnya semuanya manusia sesat kecuali alim, alim sesat kecuali amil, amil sesat kecuali ikhlas. Nang ikhlas pun masih belum tentu juga. Nah itu. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan zahir batin kita dunia dan akhirat. Dan aku banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal segala kesalahan, dan minta doakan mudah-mudahan penyakitku hilang, panjang umur untuk meneruskan risalah Rasulullah SAW. Akhirnya kita mohon kepada Allah semoga Allah menyudahi kalam kita dalam dunia dengan kalam musyarrafah, yaitu kalimat La ilaha illallah. أجمعين اللهم احينا عليها يا حي وامتنا عليها يا مؤمن وابعثنا بها يا باعث ارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون لمن قال قول سالم اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم.